Ya, biasanya di sini biaya overhead pabrik itu ada biaya-biaya pabrik yang disebut juga overhead. Nah, terus di sini juga ada biaya distribusi dan ada biaya administrasi. Dalam pengadaan perencanaan dan pengawasan biaya perlu diketahui sifat-sifat biaya nih. Nah, pada dasarnya menurut sifatnya dikenal 3 macam, yaitu biaya tetap atau fixed cost, yang kedua biaya variabel atau variable cost, yang ketiga yaitu ada biaya semi variabel yang biasa disebut semi variable cost. Nah, di sini dijelaskan ada biaya tetap atau fixed cost. Apa sih itu fixed cost gitu? Merupakan biaya-biaya yang sifatnya cenderung konsan dari bulan ke bulan tanpa berpengaruh oleh volume kegiatan. Nah, di sini ada biaya yang masuk ke kategori ini, ya seperti biaya gaji, pajak, asuransi perusahaan, dan penyusutan anggaran. Dijelaskan ada biaya variabel atau biasa disebut dengan variable cost. Apa sih biaya variable cost? Merupakan biaya-biaya yang secara total mengalami perubahan yang dimana perubahan itu sebanding dengan perubahan tingkatnya kegiatan atau berjalannya permintaan produksi yang meningkat gitu. Nah, biaya-biaya yang masuk ke kategori variable cost ini, nah yang pertama itu ada biaya bahan. Biaya bahan dibagi dua, yaitu ada biaya bahan mentah langsung dan tidak langsung. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga yaitu tenaga listrik yang digunakan dalam proses produksi. Nah, di sini dilanjutkan ada biaya semi variabel atau semi variable cost, yaitu biaya yang dimana tidak bersifat variabel. Biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan tingkat kegiatan. Nah, yang keempat yaitu ada biaya bahan mentah tak langsung. Nah, di sini ada perencanaan besarnya anggaran. Terdapat 2 permasalahan pokok dalam anggaran biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama masalah penanggung jawab dalam perencanaan biaya. Yang kedua yaitu menentukan jumlah biaya atau anggaran. Yang pertama nih, masalah penanggung jawab dalam perencanaan biaya. Penanggung jawab dalam perencanaan terdiri atas 2 departemen, yaitu pertama departemen produksi, yang kedua itu departemen jasa. Atas penggolongan itulah maka dikenal 2 macam biaya overhead pabrik, BOP langsung yang terjadi di departemen produksi, BOP tidak langsung yang terjadi di departemen jasa. Item biaya yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen produksi dan departemen jasa dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada item biaya apa saja sih? Yang pertama tenaga kerja tak langsung, kedua materi tak langsung, ketiga ada penyusutan, dan keempat ada biaya lain-lain. Nah, di sini ada bagian finishing nih. Finishing masih berperan juga nih, manajer, mandor, operator mesin, dan finishing pembantu. Kasus sebuah perusahaan manufaktur mempunyai budget dan daftar aktual sebagai berikut. Pertama, ada data rencana laba tahunan. Budget overhead pabrik Departemen 1 adalah 85.000, Departemen 2 adalah 72.500. Di departemen ketiga ada 20.000 dan departemen keempat ada 15.000. Gaji operator mesin diperlakukan sebagai biaya overhead. Budget produksi produk X adalah 50.000 unit dan produk Y adalah 30.000 unit. Budget biaya bahan baku per unit produk semua digunakan pada departemen 1. Produk X adalah 4 dan produk Y adalah 5. Tidak ada bahan baku yang ditambahkan pada departemen 2. Jam yang diperlukan untuk produksi pada departemen 1 untuk setiap produk X adalah 1,5 DMH dan untuk produksi adalah 1 DMH. Pada departemen 2 untuk setiap produk X adalah 2 DLH dan untuk setiap produk Y adalah 2,5 DLH. Budget tingkat upah rata-rata pada departemen 2 untuk produk X 2,4 rupiah dan produk Y adalah 2,5 rupiah. Alokasi biaya ke departemen jasa untuk departemen produksi, departemen 3 alokasi setengah ke departemen 1 dan setengah ke departemen 2. Departemen 4 mengalokasikan 2/3 ke departemen 1 dan 1/3 ke departemen 2. Data aktual Januari untuk
unit yang berproduksi pada Januari produksi X sebesar 4.000 dan produksi Y sebesar 3.000 unit. Jam mesin pada Departemen 1 produksi X sebesar 6.100 dmH dan produksi Y sebesar 4.150 dmH. Di sini ada biaya-biaya yang terjadi, di sini ada tabelnya. Sekarang kita diminta untuk yang pertama menghitung budget overhead untuk setiap departemen produksi. Yang kedua, menyusun harga pokok produksi aktual bulan Januari dengan menggunakan data aktual bahan baku, tenaga kerja langsung dan tarif overhead yang dihitung yang tadi di atas. Yang ketiga, menyusun laporan pelaksanaan bulan Januari yang akan mencerminkan keadaan pengendalian biaya untuk setiap jenis biaya menurut departemen. Karena perusahaan tidak menyusun budget biaya bulanan, maka perusahaan menggunakan 1/12 jumlah budget, yaitu tahun dibagi bulan. Tahunan untuk overhead pabrik sebagai budget bulanan. Baik, nomor 1 penyelesaiannya untuk menghitung tarif overhead pabrik. Dan ini untuk harga pokok produksi relasi Januari. Untuk laporan pelaksanaan Januari, jadi jumlah biaya dari semua departemen adalah 87.730 untuk realisasi biayanya, dan budgetnya 84.992 rupiah dan variannya 2.738 rupiah. Poin berikutnya yakni mengenai masalah satuan kegiatan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan satuan kegiatan? Satuan kegiatan ini adalah ukuran yang kita gunakan untuk mengetahui seberapa banyak aktivitas yang sudah dilakukan, baik oleh bagian produksi maupun bagian jasa dalam proses pembuatan produk. Kenapa sih satuan ini penting? Karena dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ya atau BOP, satuan kegiatan ini menjadi kunci utama nih. BOP sendiri dihitung dari perkalian antara jumlah satuan kegiatan dengan tarif biaya overhead yang sudah ditentukan. Jadi tanpa satuan kegiatan yang tepat, perhitungan yang produksi bisa berantakan. Nah, satuan kegiatan ini biasanya beda-beda nih, tergantung di bagian mana aktivitas itu terjadi. Secara umum kita biasanya ada dua kelompok besar. Ada bagian produksi dan bagian jasa atau bagian pembantu. Sekarang kita lihat di dalam ya. Untuk bagian produksi ini, satuan kegiatan yang biasa digunakan ada beberapa nih, meliputi unit barang yang dihasilkan, artinya berapa banyak barang yang berhasil diproduksi. Ada juga jam buruh langsung atau direct labor hours atau DLH, yaitu berapa lama pekerja terlibat langsung dalam operasi produksi itu. Ada juga jam mesin langsung, direct machine hours atau DMH. Ini mengatur lamanya mesin beroperasi untuk produksi. Ada juga biaya tenaga kerja langsung, di mana kita menghitung total biaya pekerja yang terlibat secara langsung gitu. Lanjut ke bagian jasa atau bagian pembantu ya. Satuan yang dipakai antara lain jam reparasi langsung nih, atau direct repair house atau DRH. Kalau kita bicara soal unit perbaikan atau maintenance tuh, ada juga KWH untuk mengatur penggunaan listrik, terutama di bagian pembangkit tenaga. Nah, ada juga nilai pembelian bahan mentah untuk bagian yang menangani pengadaan bahan baku gitu kan. Jadi singkatnya, satuan kegiatan ini berfungsi seperti alat ukur nih aktivitas dalam produksi, proses produksi dan layanan di pabrik. Tanpa satuan yang jelas kita nggak akan bisa menghitung biaya overhead dengan akurat gitu. Setiap departemen berhak menentukan anggaran dan biaya untuk masing-masing departemen. Yang perlu diperhatikan adalah sifat biayanya, yaitu fix, variabel, atau semi variabel yang sudah jelas waktu ke waktu sehingga lebih mudah dihitung. Yang kedua, berdasarkan wewenang menentukan anggaran. Yang pertama, fix, berdasarkan pertimbangannya. Yang pertama, satuan waktu. Kedua, berdasarkan pertimbangan tarif tertentu. Dan ketiga, ketentuan perusahaan. Yang keempat, kebijakan sendiri. Yang kedua, variabel. Dasar pertimbangannya adalah volume atau harga tarif, jenis biayanya, bahan bakar, material, biaya perjalanan. Yang ketiga, semi variabel, dasar pertimbangannya kebijaksanaan penganggaran. Lalu kegunaan anggaran biaya overhead yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan budget adalah budget unit, standar pembebanan biaya, yang ketiga sistem pembayaran upah,
Yang keempat, metode depresiasi. Yang kelima, metode alokasi biaya. Pengawasan biaya overhead. Dalam rangka pengawasan biaya overhead, salah satu masalah yang dihadapi adalah pengalokasian biaya bagian jasa kepada bagian produksi. Pendekatan yang disebut clean cost concept. PT Sumberwangi selama tahun 2012 diperkirakan akan muncul biaya overhead sebagai berikut. Biaya bagian produksi pertama 15 juta, bagian produksi kedua 22 juta, bagian produksi ketiga 16 juta. Bagian jasa pembantu pertama 1.800.000, yang kedua 4.500.000. Bagian produksi tersebut diproporsikan sebagai berikut. Bisa lihat di tabel. Harga pokok produksi atau HPP sendiri adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa sampai siap dijual. Dengan mengetahui HPP, perusahaan bisa menentukan harga jual yang tepat agar tidak rugi dan bisa memperoleh keuntungan. Untuk menghitung HPP, kita perlu mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu volume produksi masing-masing barang dilihat dari anggaran produksi. Yang kedua, biaya bahan mentah untuk masing-masing barang dilihat dari anggaran bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang dilihat dari anggaran tenaga kerja. Misalnya pada sebuah usaha konveksi yang membuat 100 pieces kaos dan diketahui biaya bahan baku untuk kain dan benang sebesar 2 juta rupiah, biaya tenaga kerja yaitu upah penjahit sebesar 1 juta rupiah, dan biaya overhead pabrik seperti listrik dan sewa sebesar 500.000 rupiah. Untuk menghitung HPP, seluruh biaya tersebut kita jumlahkan dan hasilnya adalah 3.500.000 rupiah. Kemudian hasil tersebut kita bagi 100 dan hasil akhirnya sebesar 35.000 rupiah. Jadi harga pokok produksi satu kaos adalah 35.000 rupiah. Dan jika ingin memperoleh keuntungan, maka perusahaan harus menjual kaos di atas harga tersebut. Anggaran biaya distribusi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memasarkan barang ataupun menyampaikan barang ke pasar. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja bagian penjualan, yang kedua ada biaya angkut, ketiga biaya perjalanan, yang keempat biaya telepon, kelima komisi, keenam biaya administrasi penjualan, ketujuh biaya penyusutan, kedelapan asuransi, kesembilan pajak, dan yang terakhir kesepuluh biaya advertensi dan promosi. Untuk merencanakan biaya distribusi digunakan beberapa cara pendekatan, yaitu yang pertama dengan diperkirakan secara langsung, yang kedua mempertimbangkan keadaan persaingan, yang ketiga menentukan persentase tertentu dari penjualan, yang keempat mempertimbangkan tingkat keuntungan dari tahun sebelumnya, dan yang kelima yang terakhir berdasarkan return of investment.